Oke, kali ini gua mau membahas atau menjelaskan terkait tentang mungkin Bitcoin, kripto, blockchain. Oke, kalau misalnya kita lihat, eh, oke, pertama mungkin gua mau ngejelasin dulu apa itu Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin sesuai dengan definisi dari penemunya itu sendiri, Bitcoin itu adalah uang elektronik peer-to-peer yang memungkinkan pengiriman langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan di sini yang dimaksud adalah misalnya kayak bank atau negara atau swasta, misalnya kayak Visa atau Mastercard. Nah, jadi Bitcoin bisa melakukan transfer dari pihak A ke pihak B tanpa melalui lembaga keuangan. Nah, jadi Bitcoin ini salah satu dari mata uang kripto gitu. Mata uang kripto ini ada banyak jenisnya. Mungkin salah satunya adalah Bitcoin. Mungkin kalau yang terkenal lagi juga ada namanya Ethereum. Ada lagi juga misalnya kayak Cardano, terus Ripple. Nah, masing-masing Bitcoin ini tuh ada kegunaannya masing-masing. Misal kayak Bitcoin itu emang fokusnya untuk menjaga kekayaan. Lalu misalnya kayak Ethereum itu bisa sebagai basis daripada desentralisasi app. Nah, selain itu kripto juga ada beberapa yang disebut dengan meme coin atau kayak yang bisa disebut juga kayak koin-koin yang basisnya cuma dari komunitas gitu, kayak lucu-lucuan aja, misalnya kayak Dogecoin, terus kayak PP, Shiba, Trump, dan itu ada lain sebagainya gitu lah. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang kripto, jadi dia tuh menggunakan teknologi atau ya bisa dibilang teknologi lah terbaru yang disebut dengan blockchain gitu. Nah, apa itu blockchain sendiri? Itu tuh kalau kita bahas blockchain, kita tuh perlu paham dulu perbedaan antara desentralisasi sama sentralisasi gitu. Oke, nah kalau misalnya sentralisasi, kita pakai perumpamaan misal di sekolah deh. Kalau misalnya sentralisasi, lu misalnya tuh ngerjain tugas nih, seluruh siswa ngerjain tugas di rumah. Sorry, bukan di rumah, maksudnya di kelas kan. Guru ngasih tugas, dikerjain sama 50 menit. Seorang ngerjain satu. Nah, ketua kelas akan ditunjuk sebagai satu orang yang ngoreksi dari keseluruhan siswa gitu. Itu bisa disebut sentralisasi karena terpusat oleh si ketua kelas yang ngoreksi jawaban dari masing-masing siswa. Itu sentralisasi, terpusat. Nah, satu lagi yang tadi harus kita paham adalah desentralisasi. Bedanya sama sentralisasi, kalau desentralisasi itu dia tidak terpusat. Jadi yang ngoreksi jawabannya itu ada 50-50 siswanya. Jadi siswa A ngoreksi dari 50 siswa A ngoreksi 50 jawaban. Siswa B ngoreksi 50 jawaban dari seluruh siswa. Begitu terus sampai seluruhnya gitu. Jadi untuk desentralisasi sendiri ini, oke, jadi satu lagi yang harus kita paham tadi adalah konsep yang namanya adalah desentralisasi, tidak terpusat. Jadi kalau misalnya desentralisasi, masing-masing siswa akan ngoreksi 50 jawaban dari teman-teman yang lainnya. Jadi siswa A ngoreksi 50 jawaban, siswa B ngoreksi 50 jawaban, terus sampai seluruh siswa ngoreksi semua jawabannya. Nah, dengan begini kita bisa mengurangi kecurangan-kecurangan. Misal, contohnya kalau misal terpusat, misalnya saya sebagai siswa A dekat sama ketua kelas nih misalnya. Nah, karena saya dekat dengan ketua kelas, berarti nanti sama ketua kelasnya bisa lah kita misalnya kita kasih duit atau kita janji-janjikan nanti
bisa dinilai dibagusin gitu. Itu kalau salah satu kekurangan sentralisasi. Nah, kalau misalnya desentralisasi, itu kemungkinan kita tidak bisa melakukan itu. Karena kayak yang tadi kita bilang, seluruh 50 siswa akan mengoreksi semua jawabannya. Kita bisa melakukan kecurangan kalau misalnya kita bisa mengatur atau menyogok di atas 50% dari total jawaban lah. Misal kayak kita bayar 26 orang yang ada di kelas itu, ya udah nanti pokoknya dibenerin ya punya gua gitu. Nah, itu kan susah dan nggak segampang sentralisasi tadi tersebut gitu. Nah, balik lagi ke konsep kripto dan blockchain. Oke, jadi kalau misalnya kita balik ke kripto dan Bitcoin, yang kalau misalnya kita selama ini kita pakai untuk keuangan adalah sentralisasi rupiah. Nah, rupiah itu sendiri terpusatnya di mana? Terpusatnya itu adalah di negara. Jadi negara dan juga bisa kadang-kadang di bank. Misal contoh, gue pengen transfer 1 juta ke temen gue. Maka dari rekening gue harus lewat bank dan dari bank akan ditransfer ke temen gue ini. Itu terpusat. Jadi bank ini sebagai perantara yang menjembatani antara gue sama temen gue. Nah, kalau misalnya dengan konsep tadi Bitcoin, karena dia salah satu mata uang kripto yang basisnya adalah blockchain, itu tuh jadi gua akan mentransfer peer to peer, ya tadi penjelasan peer to peer dari gua langsung ke teman gua. Nah, perantara itu di mana? Sebenarnya dengan konsep blockchain itu sendiri ada beberapa ribu orang yang akan mengawasi transaksi gua gitu. Jadi kalau misalnya gua nge-transfer 1 juta dari gua ke temen gua, itu tuh ada ribuan orang yang akan mengawasi transaksi gua. Jadi kalau misalnya kayak ada kemungkinan hacker atau ada kesalahan sistem, itu tuh sangat bisa diminimalisir. Karena kalau misalnya terpusat, kalau misalnya dari bank itu sendiri dihack dan gua transfer dari gua ke teman gua itu ada gangguan, itu tuh otomatis mau nggak mau karena satu itu doang, jadi karena satu itu doang, jadi itu rentan banget kena hack atau terjadi kegagalan. Beda sama misalnya tadi, karena konsep blockchain itu sendiri ada ribuan komputer atau ribuan node yang mengawasi. Jadi kemungkinan untuk terhack atau rusak atau gagal itu semakin kecil. Gitu loh. Itu untuk konsep desentralisasi dan kripto. Nah, kalau misal kita telah lebih jauh dan kita lebih jauh, sebenarnya blockchain itu sendiri tuh konsep yang kayaknya cuma dipakai di keuangan aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, blockchain ini memiliki beberapa peluang gitu ke depannya tuh bisa dipakai di apa aja. Misal contoh kayak voting pemilu lah. Nah, kalau misalnya yang sekarang kita tuh voting pemilu itu tuh sentralisasi, terpusat gitu. Jadi misalnya KPU sebagai lembaga yang menjalankan pemilu itu tuh bakal menjalankan, jadi dibagikan tuh setiap orang satu kan, setiap orang memiliki satu suara, itu diawasin, ada saksinya, ada yang menjaga. Jadi setelah kita coblos kan itu tuh bakal dijaga sama polisi, ke kantor KPU, di kantor KPU dihitung lagi, dihitung KPU dihitung lagi, terus dan banyaklah proses-proses lainnya kalau misalnya menggunakan konsep yang sekarang nih untuk yang sentralisasi ini. Coba bayangin kita punya satu aplikasi yang terintegrasi dengan sistem blockchain tadi. Ingat, kata kunci adalah desentralisasi atau tidak terpusat. Jadi bayangkan ada satu aplikasi yang dia diawasi sama ribuan node. Oke.
diawasi oleh ribuan node. Jadi kalau misalnya dari satu vote itu tuh pasti dari hulu ke hilir itu pasti benar, nggak mungkin salah. Kemungkinan itu salah itu sangat kecil banget, hampir tidak mungkin. Karena untuk jadi kayak misalnya ada orang yang mau ngelakuin kecurangan atau kayak misalnya mau voting untuk partai politik ini ditambahin satu, ditambahin bisa diatur-atur, itu mungkin kecil karena ada ribuan node yang akan mengawasi transaksi tersebut gitu loh. Nah mungkin salah satu contoh lagi misalnya kita punya satu aplikasi untuk misalnya Gojek atau contoh misalnya ke jasa lah. Misal kalau yang sekarang yang kita punya misalnya adalah Gojek gitu. Gojek itu kan bisa dibilang kan tersentralisasi kan. Dia terpusat oleh si perusahaan Gojek itu sendiri. Coba bayangin misalnya kita di masa depan punya satu aplikasi jasa transportasi yang berbasis blockchain. Nah, jadi kita dari gua ke driver itu tanpa perlu perantara Gojeknya lagi. Jadi gua perjanjian dengan si driver, oke, gua mau dianterin ke pasar dengan tarif 20.000. Itu tuh mau nggak mau itu sudah disetujui dan diawasi oleh ribuan node tadi, itu akan sudah terdata dan hampir tidak mungkin untuk batal gitu. Mau nggak mau 20.000 itu sudah harus dibayar karena sudah diawasi. Nah, terus muncul pertanyaan, terus kenapa nggak one on one aja, perjanjian dua orang pihak? Nah, balik lagi, kalau misalnya dua orang pihak aja nggak ada yang ngawasin, itu tuh kemungkinan ada kecurangan dari pihak dari kedua pihak itu ada. Misal kita di awal kita janji udah perjanjian 20.000 antar ke pasar, diantarin tuh sama Gojek kan set. Nah ketika dia sampai pasar ternyata si Gojeknya bilang tadi di awal tarif 25.000. Nah itu tuh ada kemungkinan kayak gitu tuh kalau misalnya tanpa ada yang ngawasin. Sementara kan itu jadinya salah kan, dari awalnya 20.000 jadi 25.000. Beda sama kalau misalnya menggunakan konsep blockchain itu sendiri. Jadi semua orang, ada ribuan komputer yang ngawasin sistem itu. Nah jadi kalau misalnya dari awal udah 20.000 dan kemudian pas sudah sampai ya mau nggak mau udah 20.000 karena udah diawasin. Oh untuk transaksi ini 20.000 gitu loh. Nah itu mungkin beberapa konsep atau ide kedepannya yang bisa dilakukan oleh teknologi blockchain ini gitu loh. Mungkin dari tadi gue ngebahas tentang ngomong kayak blockchain. Sebenarnya blockchain itu teknologi gimana sih? Oke. Ini mungkin agak sedikit teknis lagi. Jadi kalau misalnya blockchain itu sendiri itu tuh satu blok gitu, data kan. Dia blok. Oke, mungkin dari definisinya dulu ya. Dia blockchain, blok dan chain. Oke, ada blok, ada chain. Nih, ini blok, chain. Jadi antara blok dengan blok yang lain itu tuh ada satu rantai yang ngikatnya gitu. Mungkin gue akan jelasin dengan contoh yang lebih sederhana lagi. Misal gua dengan konsep Bitcoin ya. Oke, misalnya gua mau transfer ke teman gua melalui blockchain, melalui Bitcoin, mata uang kripto tadi kan. Gua transfer 1 juta, maka dari sistem Bitcoin itu ada satu blok yang menandakan bahwa Akso mentransfer ke temannya 1 juta. Oke, 1 juta rupiah. Nah, ini 1 juta ini akan diulang oleh ribuan node yang mengawasi tadi. Ada ribuan yang ngejaga nih. Jadi
2000-an komputer akan saling ngebaca kayak, oh ini Akso transfer 1 juta, transfer 1 juta, transfer 1 juta, transfer 1 juta. Terus sampai ribuan nur itu ngejaga dan memvalidasi. Oh, Akso punya duit 1 juta transfer ke temennya. Oke, maka kalau bisa dibilang sekarang temennya Akso, mungkin kita namain si Budi ini. Nah, si Budi ini tuh berarti punya 1 juta yang ditransfer Akso. Oke, nah maka misalnya ke depannya tadi ini blok Akso, ini bloknya Budi. Budi mentransfer ke si Chandra. Nah, maka dari Akso ke transfer ke Budi, Budi transfer ke Chandra, ini adalah masing blok, ini blok. Nah, tengahnya ini bisa disebut sebagai chain. Rantai dari beberapa data. Bloknya Akso, bloknya Budi, nanti Budi transfer ke Chandra, Chandra transfer lagi ke temennya si Dedi, Dedi transfer lagi temennya itu si Erlan gitu. Nah, jadi itu terus menerus tersambung dari mulai awal Bitcoin itu ada blok namanya blok Genesis, itulah blok awal dari si kriptonya itu sampai mungkin ratusan tahun ke depan ketika itu si kripto masih ada, blockchain itu masih itu terus menyambung terus seluruh datanya sampai ke belakang gitu loh. Mungkin secara singkat kenapa disebut blockchain itu tuh seperti itu. Jadi adalah gabungan dari beberapa data yang disebut blok, mungkin bisa diasumsikan sebagai satu transaksi, chain ya sambungan, dan akan transaksi lagi gitu. Jadi dia selalu terus sambung menyambung. Itu untuk penjelasan blockchain. Thank you.